Halo sahabat Citra Medika, kembali lagi pada program CIMED. Citra Medika memberikan edukasi. Pada program kali ini kita akan membahas apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan THT? Apakah sahabat tahu apa itu THT? Jika belum tahu, yuk kita simak pembahasan dari dokter spesialis Rumah Sakit Citra Medika Depok. Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad. Saya sebagai dokter THT yang bertugas di Rumah Sakit Citra Medika. Halo sahabat sehat Citra Medika. Hari ini kita akan mereview tentang alat-alat apa saja yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik sederhana untuk pemeriksaan dalam bidang THT. Sebagai pendahuluan, saya akan sedikit bercerita tentang keluhan apa saja yang biasa menyebabkan pasien berkunjung ke dokter THT. Karena THT merupakan singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorok, kemudian ditambah bedah kepala leher, maka saya akan memulai dengan keluhan pada telinga. Ketika kita berbicara tentang telinga, maka kita berbicara tentang audio dan vestibuler, atau fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Pada telinga biasanya dialami gangguan seperti nyeri pada telinga, seperti adanya keluar cairan pada telinga, kemudian dirasakan gatal pada telinga, dan juga sampai menyebabkan gangguan pendengaran seperti penurunan pendengaran atau ada bunyi mendengung pada telinga. Itu biasa disebut dengan tinnitus. Selain gangguan-gangguan seperti tadi, telinga juga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan seperti pusing berputar, kemudian muntah-muntah, dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan dengan gangguan pada hidung. Ketika kita berbicara tentang hidung, maka kita berbicara tentang fungsi pernapasan, fungsi resonansi suara, kemudian fungsi penghidup. Nah, apabila ada gangguan-gangguan seperti gangguan penghidup yang pada umumnya sekarang sering terjadi tuh, kemudian ada gangguan seperti hidung tersumbat, hidung berair atau beringus, kemudian kadang-kadang disertai dengan nyeri kepala. Nyeri kepala umumnya pada daerah wajah dan kadang-kadang memberat ketika kita menunduk. Kemudian keluhan hidung juga dapat menyebabkan keluhan seperti sakit kepala berat, kemudian bersin-bersin dan gatal pada hidung. Selain keluhan yang tadi, hidung juga dapat menyebabkan keadaan emergensi seperti keluar darah dari hidung atau perdarahan hidung, biasanya juga disebut dengan bimisan. Nah, kemudian pada kanak-kanak sering terjadi kemasukan benda asing dalam hidung. Nah, ini adalah keadaan emergensi yang harus segera dilakukan perawatan oleh dokter THT. Kemudian kita berpindah ke keluhan tenggorok. Keluhan tenggorok itu kadang-kadang bisa menyebabkan seperti nyeri saat menelan, gangguan pada menelan seperti sulit menelan makanan padat, lunak, ataupun yang berbentuk cair. Kemudian bisa juga terjadi gangguan suara seperti suara parau atau kadang-kadang suara malah hilang sama sekali. Nah, pada tenggorok juga kadang-kadang memberikan keluhan seperti rasa mengganjal, perasaan ingin mendeham, terus kadang-kadang disertai dengan sesak napas dan batuk yang sangat mengganggu. Apabila Anda mengalami hal tersebut, maka sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter THT terdekat. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung, dan pemeriksaan tenggorok. Kemudian kadang-kadang juga dilanjutkan dengan pemeriksaan pendengaran dan fungsi keseimbangan. Untuk pemeriksaan telinga juga dinamakan dengan pemeriksaan otoskopi. Kemudian untuk pemeriksaan hidung dinamakan pemeriksaan rinoskopi anterior dan rinoskopi posterior. Untuk pemeriksaan tenggorok, pada pemeriksaan di bagian orofaring, di bagian rongga mulut, itu dinamakan dengan pemeriksaan farinoskopi. Nah, untuk menilai bagaimana fungsi dari laring, kemudian untuk menilai kondisi dari laring dinamakan
dengan pemeriksaan laringoskopi indirect yang menggunakan cermin. Apabila menggunakan alat bantu seperti endoskop, maka nama pemeriksaannya adalah direct laringoskop. Sekarang kita akan mereview alat apa saja sih yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisis datar di bidang THT. Nah, ini adalah lampu kepala. Ini merupakan senjata utama bagi dokter THT untuk melakukan pemeriksaan fisis. Kemudian di belakang saya ada beberapa instrumen-instrumen yang sering digunakan, seperti ini adalah aplikator kapas. Seperti ini. Cara penggunaannya yakni dengan mengulirkan kapas pada bagian aplikator. Contohnya seperti ini. Kemudian instrumen lain yang biasa digunakan yakni serumen spoon. Ini adalah serumen spoon. Kemudian ini adalah serumen hak. Penggunaan serumen hak digunakan untuk mengait, biasanya digunakan untuk mengait kotoran serumen yang lebih keras. Kemudian serumen spoon ini digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang dengan konsistensi yang agak lunak. Kemudian sebagai alat bantu, kita juga dapat menggunakan corong telinga dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan ukuran liang telinga dari pasien. Nah, alat selanjutnya adalah spekulum hidung. Cara penggunaannya yakni seperti ini. Kemudian kita buka, kemudian untuk dipergunakan untuk membuka rongga hidung agar lebih mudah untuk terlihat. Nah, kemudian spekulum ini ada beberapa ukuran, disiapkan seperti ukuran yang sedang dan ukuran kecil. Kemudian, nah, ini adalah penset bayonet. Penset bayonet ini biasanya digunakan untuk memasang tampon kapas ataupun jenis tampon-tampon yang lain. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan orofaring, kita biasanya menggunakan spaltel. Spaltel untuk menekan lidah agar turun ke bawah. Kemudian kita dapat leluasa melihat orofaring dari pasien. Nah, untuk pemeriksaan rinoskopi posterior, kita menggunakan dua alat. Yang pertama, kita menggunakan spaltel. Kemudian, dengan menggunakan kaca laring yang berukuran kecil, kita masukkan, menyusuri spaltel dan mengarahkan ke bagian nasofaring pasien. Ini adalah cermin laring, cermin yang biasa digunakan untuk melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect. Nah, ini adalah endoskopi, sebuah alat yang digunakan untuk membantu kita dalam melakukan pemeriksaan. Dan juga kelebihan dari alat ini yakni kita dapat mendapatkan visualisasi yang lebih baik dibanding dengan menggunakan alat-alat sederhana. Kemudian, untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, kita menggunakan alat-alat yang sederhana seperti garpu tala. Adapun pemeriksaan selanjutnya yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, yakni kita menggunakan beberapa alat. Ada yang bersifat subjektif dan juga ada yang bersifat objektif. Kemudian alat yang bersifat subjektif contohnya seperti alat sederhana tadi seperti garpu tala. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan pure tone audiometry atau PTA. Untuk pemeriksaan yang objektif, kita dapat melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan alat seperti timpanometri, kemudian timpanometri disebut juga dengan audiometry impedance. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan pendengaran dengan melakukan pemeriksaan OAE, BERA, dan ASSR. Nah, itulah tadi sekilas review tentang alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisis THT.
Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, itulah penjelasan dari dokter spesialis mengenai THT dan alat yang digunakan selama pemeriksaan berlangsung. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Citra Medika Depok. Dan saksikan terus dan ditunggu ya episode selanjutnya. Bye-bye!